teman-teman semua, keren, keren, keren banget, pakai banget. Nah, teman-teman pasti tentunya penasaran ya. Jadi gini, bukunya Bu Dokter ini hanya dijual di Gembira ya. Jadi nggak dijual dimanapun. Jadi memang kami dari Gembira membantu Bu Dokter untuk bagaimana visi beliau, misi, terus apa cara pandang bahkan perubahan perilaku ya, semangat beliau itu tertuang di buku itu. Nah, karena Gembira itu hadir memang bukan hanya sekedar buku itu terbit, tapi bagaimana kita bisa menjadi perpanjang tanganan teman-teman penulis untuk menelurkan misi-misi terbaiknya gitu ya. Sehingga teman-teman semua ketika teman-teman membeli bukunya Bu Dokter berarti sudah juga apa ya, menjadikan kita sama-sama satu atap gitu ya, satu semangat gitu ya. Nah, nanti insya Allah teman-teman semua bukunya nanti kita akan share di grup ya. Berapa harganya dan sebagainya, murah ya Bu Dokter ya, nggak mahal-mahal ya insya Allah ya. Nah, oke. Insya Allah. Ya, dan yang selanjutnya gini Bu Dokter, dan teman-teman semua. Jadi acara bedah buku ini kami adakan melalui Gembira ya. Jadi nanti teman-teman semua yang pengen kita bantu untuk bedah buku, terus kita bantu nanti untuk kita angkat jadi sosok publik dan sebagainya lah ya, public figure sebagainya, walaupun memang kita sama-sama bareng nanti ya. Kita punya program-program khusus untuk teman-teman semua yang pengen belajar menulis dan menerbitkan buku melalui Gembira. Terus bagaimana cara gabung di Gembira? Nanti insya Allah di grup kita akan kasih tahu, dan mudah, murah, dan terjangkau sekali teman-teman semua ya. Bergabung di Gembira cuman hanya Rp70.000 dapat banyak fasilitas insya Allah ya. Nanti kita di grup kita akan sama-sama share di situ. Oke, Bu Dokter, lanjut Bu Dokter ya tentang buku ini ya. Oke. Oke. Nah, Kang ada pertanyaan sepertinya. oh iya, ada pertanyaan dulu ya. Oke, siap-siap. Pertanyaan. Banyak ternyata Bu Dokter nih pada semangat-semangat semua ini. Karena Ada. lingkungan, nih cerita dikit prolognya di buku aku nih guys ya. Uh, Aku kok lebih senang menyebut guys ya. Guys itu artinya teman dekat oh gitu yes. ya. Sudah sedulur Sinorowedi bahasa Jawanya gitu. Yes. Jadi di situ ada berbicara masalah lingkungan dengan bahasa yang sederhana. Kalau Hmm. kita ngomongin lingkungan dengan bahasa yang rumit ya, kemudian disertai hitungan-hitungan yang rumit, lingkungan itu seperti apa ya, net zero emission. Insya Allah Hmm. nggak ada yang mau denger, kabur semua audiensnya. Iya, betul Ini betul. Bu Dokter ngomongnya pakai bahasa sehari-hari loh ya. Iya. Kalau sebagai expert lingkungan, itu orang ngomongnya net zero emission gitu. Ada lagi yang gas rumah kaca, sustainable development goal, carbon footprint. Nah, lu apaan tuh? Nah, Nggak ada yang, nggak kita ada yang mikirin mau sampah aja dengerin. pusing ya Bu Dokter ya. Kita aja dengerinnya puyeng. Nah, jadi lingkungan itu adalah hal-hal sederhana. Hmm. Kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Bicara lingkungan itu adalah ngomong hal-hal yang sederhana. Kalau kita misalnya makan apa namanya? Makanan sehat, bernutrisi, bergizi, apa yang terjadi sama tubuh kita? Sehat Yes, dan kuat dong ya, tubuh betul. kita menjadi fit, sehat, produktif untuk kegiatan sehari-hari. Satu lagi, kalau kita menghirup udara yang bersih, yang murni, tidak ada polusi, apa yang terjadi dengan tubuh kita? As Hmm. simple as that. Sesimpel itu ngomongin Yes. lingkungan. Nggak usah lah pakai bahasa yang Ya, itu tadi. setuju, setuju banget. Puyeng saya. Dan teman-teman semua Gitu bukunya Bu ya. Dokter itu kalimat-kalimat kata-kata itu simple ya. Bahkan saya mikir anak SMP juga bakal bisa ngunyah nih buku nih gitu ya. Anak SMP bisa karena sederhana, simple, mudah dicerna, dan apa ya, tidak menggurui. Keren lah, keren banget teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan juga Bu Dokter ya. Ada Kang Oke. Zamzam ya. Permasalahan Indonesia akan selesai bila satu, pemilu sudah bebas money politik gitu ya. Yang kedua, masyarakat terbiasa membaca, melek literasi. Nah, itu urusan Gembira tuh. Kalau yang nomor Hmm. satu bukan urusan kita ya. Nomor dua urusan Mm-mm. Gembira tuh. Yang ketiga, nah urusan Bu Betul. Dokter nih sama Osoji nih. Permasalahan sampah ini Oh melibatkan ya. komponen pemerintah, perda, dan penerapannya. Tadi sudah dibilang Bu Hmm. Dokter ya, perdanya sudah ada. Paling tinggal Ada, penerapannya Bu Dokter ya. benar. Nah, Sosialisasinya dulu. Sosialisasi betul. perda diadain nggak? Iya, Rakyat tahu nggak ada perda tentang itu? ya. Yakin, Kang Mufti di tempatmu ada perda nggak?
Ayo Nah, nggak jawab tahu. sekarang. Saya searching dulu Google. Disosialisasikan apa enggak? Ya, Rakyat paham enggak sama perda persampahan itu? Itu perda udah dari tahun berapa? UU Persampahan Indonesia itu udah dari tahun 2008 loh. Kan gini, 2005 ada musibah Lewi Gajah yang ke desa tertimbun yes, sampah itu. betul. 2008 ada peraturan apa ya? Undang-undang UU Persampahan. Nah, Hmm. perda lahir setelah itu. Misalnya 2012 di Banyuwangi Hmm. ada perda. Nah, seperti itu. Tapi rakyat tahu nggak ada perda? Kok jadi, aduh ya, eh, apa namanya, banyak yang nggak ngerti gitu. Ya, Ada perda. Terus perdanya aja nggak tahu gimana isinya. iya. Gimana mengimplementasikan perda itu dalam kehidupan sehari-hari. Tambah jauh ya. Perdanya Atau dulu harus ada mungkin dan mungkin diketahui. perda harus dihumasin sama anak Gen Z kali ya supaya perda itu Nah, bisa mudah dimengerti gitu sama masyarakat disosialisasikan ya. sama adik-adik Gen Z ya. Iya. Koko, ini tugas lu nih. Si Koko tadi mana? Ayo, Koko. Oke, Bu Ya, Dokter. Kak. Tugas Ini lu ada tuh, menarik nih. mensosialisasikan. Ya, tuh kok ada tugas tuh kok dari Bu Dokter. Nah, Bu Dokter, ini ada dari Natasha nih ya, ini temennya Teh Oke. Gita nih ya, dari Jerman nih. Dari Jerman. Hai, Iya, Kak saya di Jerman Natasha. sudah ada pembagian sampah di tiap rumah, tetapi di Jerman Hmm. masih ada yang abai asal buang. Oh, ternyata di Jerman sama loh kayak di Indonesia. Berarti kita turut bangga lagi. Jangan, nggak boleh ya. Yang jelek nggak boleh bangga ya. Di sini Ya. baru mulai akan ada hukuman Hmm. kalau salah buang. Oh, gitu. Jadi baru ada hukuman tuh Bu Oh, Dokter. yes. Oke, oke. Karena gini, di setiap negara itu ada UU persampahan beda-beda. Kalau di Jepang itu ada UU persampahan udah dari 100 tahun yang lalu. Kalau di Singapura itu ada 20 tahun yang lalu. Di Indonesia berapa ya? 18 tahun kali ya. Berarti nunggu berapa tahun? 100 kurang 18 tuh, berapa lagi tuh? Nggak gitu Iya, juga ya Bu Dokter ya? ya, jadi artinya gini, meskipun kita agak terlambat dalam Yes. mengeluarkan perda atau UU persampahan tadi, tapi esensinya adalah masyarakat yang mau berubah itu, yang Hmm, apa namanya membuat ada perubahan apa tidak seperti itu kan? Oh ya siap. ngomong-ngomong, gini Kang, kapan hari saya ketemu sama tokoh persampahan nasional, namanya Ibu eh Oh, ada ya tokoh persampahan nasional ya, tuh ya ada ya Kang, Bu Dokter ya? Sri Saya kira Debasari. saya Oh kira itu ada tokoh profesornya itu. motivator nasional, penulis nasional, trainer nasional. Ternyata itu juga ya persampahan nasional ya, Iya, keren-keren. persampahan nasional itu apa ya ketemu beliau langsung langsung ketemu dan saya dapat ini eh, estafet tongkat estafet. Saya Ayo. beli bukunya beliau, saya Ah, pelajari itu ada 5 aspek pengelolaan sampah. hmm. Nah, penjabarannya ada di buku. Cuman saya mau cerita dikit. Yes. Teknologi, salah satu aspek pengelolaan sampah adalah teknologi. Kebanyakan orang bicara sampah, itu orang pasti ngomongin teknologi, bener nggak? Kayak Kang Dadang tadi, oh ada teknologi untuk mengolah sampah jadi apa? Bahan bakar minyak. Ada Hmm. teknologi mengolah sampah menjadi eh, apa tadi yang di India jalan yang dari sampah plastik. Ada lagi teknologi untuk mengelola sampah menjadi ini itu. Mau teknologi tepat guna apa teknologi high tech? Itu Hmm. orang pasti kalau ngomongin sampah teknologi. Padahal sebenarnya ada 4 aspek lain yang orang juga harus tahu tentang sampah. Hmm. Misalnya eh, apa ya? Sampah itu ibaratnya kamar mandi atau toilet di Hmm. rumah kita. Ibaratnya seperti itu. Kalau toiletnya bersih, wah berarti bisa dibilang orang ini bersihan. Tapi kalau toiletnya kotor, tidak rapi, tidak estetik gitu, bisa dibilang, wah ini ya termasuk negara kita ya kayak gitu kan. Negara kita persampahannya bagaimana itu pencerminan dari negara kita kan kan? Seperti Hmm. itu. Wow, Jadi keren-keren Bu jangan Dokter. cuma rumahnya bagus, keren, estetik, ruang tamunya, toiletnya perlu dinilai juga kan gitu. Jadi sampah itu Yes. bukan cuma dilihat bagaimana teknologi untuk menyelesaikan, tapi masalah sampah itu adalah 5 aspek pengelolaan sampah.
Dan di Banyuwangi sudah mulai diberlakukan 5 aspek tadi. Jadi di Banyuwangi itu ada di salah satu tempat namanya TPS 3R Balak Songgon. Itu ada program Banyuwangi Hijau. Di situ sudah ada masyarakat yang memilah sampah di Hmm. rumah-rumah, dibawa ke TPS T3R tadi. Sampah sudah terpilah-pilah, kemudian dimanfaatkan kertas digabung satu sama kertas, dipak pak 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 gitu, bawa ke pabrik kertas, pabrik pengolahan kertas ya, pabrik daur Hmm. ulang kertas. Kemudian plastik-plastik segala jenis sudah terpilah secara detail seperti Bu Helda lakukan. Bu Helda keren kan? Sudah seperti TPST besar loh Bu Helda, skala kecil. Kalau Hmm. apa namanya, bank sampah itu skala kecil dari TPS yang besar tadi ya. Kalau Hmm. yang TPST itu sampai tontonan. Hmm. Ada di salah satu video saya di YouTube ya. Hmm. Kemudian kertas, kaleng, apa beling-beling, terus apa namanya, budidaya maggot dari sampah organik, membuat kompos, sudah seperti itu ya. Itu sudah memadukan 5 aspek pengelolaan sampah tadi. Ada yang namanya pembiayaan, peraturan, perundang-undangan, ada terus yang terakhir adalah ada kelembagaan juga. Kelembagaan bagaimana pemerintah dan masyarakat berbagi peran. Mana regulator, mana eksekutor itu harus jelas ya. Jangan semua Yes, diambil alih satu pihak, berbagi betul. peran. Seperti itu kan. Oke, Ya, Bu Dokter. alhamdulillah Hmm. ini sekarang Ibu Sri Bebasari sudah wafat. Nah, Al-Fatihah buat beliau ya, karena beliau sangat memberikan kita banyak ilmu. Saya ketemu langsung dengan beliau waktu itu di Jakarta, di salah satu acara literasi juga di Jakarta, seperti itu. Alhamdulillah, saya dikasih ilmu, ditransfer ilmu langsung sama beliau lewat bukunya. Saya beli bukunya beliau 2. Itu bukunya Ibu Bebasari ada di referensi di ibu Ya, apa di namanya, bukunya Bu Dokter ya. daftar pustaka, di daftar Ya. pustaka. Teman-teman bisa lihat di situ referensi saya dari mana aja ya, gitu Wow, ya. keren, keren, keren. Bu Dokter banyak banget pertanyaannya. Nggak apa ya Bu Dokter ya. Kita sampai jam Monggo, kita lanjut. sampai jam 1 pagi ya Bu Dokter ya. Tak kuate, tak ngantuk wis. Segitu, Nggak sampai jam 9 insya Allah ya teman-teman semua ya. Nanti paling Oke, ada lima siap. belas menit untuk kita Silakan. diskusi tentang tentang gembira juga ya. Oke, Mm-mm. nah ini Bu Dokter nih menarik menarik nih ya. Tapi nggak apa ya teman-teman, mohon maaf kalau nggak semua saya bacain ya. Kalau misalnya Mm-mm. bisa saya bacain semua ya. Nah ini menarik nih tentang budaya nih Bu Dokter. Bu, Oke. bagaimana cara efektif untuk mengajak anak-anak murid di sekolah dasar agar membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Betul. Nah, Cakep, sama tuh cakep. pertanyaannya jangan Bu Evi juga tuh, bagaimana cara membantu seseorang menemukan strong why-nya dalam hidup berminim sampah. Ini kan kita bicara tentang alasan ya Bu Dokter ya, atau Mm-mm. Benar, strong benar. why atau hal apapun itu. Nah, itu gimana Bu Dokter? Monggo. Mm-mm. Ya, kalau untuk yang mengajak anak-anak kecil untuk membuang sampah pada tempatnya, biasanya pendidikan usia dini. Baik, kebetulan teman-teman saya di Banyuwangi dan dimanapun itu banyak guru. Nah, guru itu kan mereka orang-orang yang punya literasi yang baik. Bener nggak? Yes. Alhamdulillah, berkat support mereka, mereka sering ngundang kita ke sekolahnya loh. Terus untuk memberikan edukasi, makanya aku bilang Osoji goes to school, Osoji goes to village. Nah, kegiatan Osoji gitu. Sama trash pick up, apa? Bersih-bersih pantai, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih FWH kayak gitu-gitu. Kita memberi edukasinya lewat banyak cara ya. Salah satunya Osoji goes to school tadi. Jadi, di saat Osoji goes to school tadi, kami datang ke sekolah-sekolah ketemu sama anak-anak kecil gitu. Kita ajari, oh ini kalau tidak dibuang di tempatnya, nanti lingkungan kamu jadi kotor. Nanti banyak kuman, gampang sakit ya. Anulah as simple seperti itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak ya. Kalau lingkungan kotor, apa yang akan terjadi anak-anak? Ya pastinya banyak orang sakit kan, seperti itu. Karena banyak kuman penyakitnya, seperti itu. Kemudian lingkungan, ya seperti yang awal-awal tadi saya ceritain ya. Kalau lingkungan kotor, bikin apa namanya, eh tidak enak dilihat, bikin kita tidak kerasan, tidak nyaman.
Saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk menerangkan ke anak-anak dengan bahasa yang mereka pahami seperti itu sih. Buat yang ngeyel susah diterangin, boleh lihat YouTube saya, ada Sampahmu Mendolimiku sama Sampahku Tanggung Jawabku. Itu ada YouTube podcast podcast saya tentang persampahan juga. Kalau yang ngeyel-ngeyel dibagi aja. Oh, kalau kalau di Jawa Barat mah yang ngeyel-ngeyel masuk ke barak, Bu Dokter. Iya, iya. Oh enggak ya, Iya, bercanda-bercanda. iya benar. Dari Bu Helda tadi, sebentar. Ini Bu Helda kasih komen habit Habit. membuang sampah pada tempatnya itu tidak cukup lagi. Saya setuju ya Bu Helda ya. Sekarang harus mulai memilah sampah. Upayakan, usahakan di banyak tempat itu sudah terpilah-pilah sampahnya biar mudah. Paling enggak organik. Nah, ini diapain? Non organik diapain? Udah kelihatan gitu ya. Eh, Sesudah ini mau diapakan sampahnya. Nah, gitu tuh. Udah terbagi tuh. Terpilah-pilah itu mudah untuk dikelola tahap selanjutnya. Mengurangi biaya dari pemilahan juga kan. Nah, setuju sama Bu Helda. Berganti dengan habit budaya pilah sampah. Pilah sampah. Oh ya, pin saya bunyinya pilah sampah dari rumah. Udah dari 2019, guys. Itu disosialisasikan pemerintah 2019. Nyampe ke kita tahun berapa ya? By the way, pilah sampah dari rumah sudah kedengeran di tempat Anda belum ya? Saya kok agak sanksi ya, Kang ya. Terus kapan negara kita mau bersih kalau gitu caranya? Ya. Oh iya, anggaran Kang, anggaran untuk pengelolaan sampah itu paling nggak harus 2% dari APBN, dari APBD. Kalau yang ada sekarang mah kurang dari 1%, kira-kira tahun berapa tuh ya Indonesia mau Iya. bersih? Aduh. Anggaran, guys. Kalau saya bilang anggaran, biasanya Pemdanya pada resisten. Kita banyak keperluan, bla bla bla. Berarti lu kagak Nggak serius. ini kan nggak serius atau bisa dibilang tidak memprioritaskan kebersihan. Katanya mau wisata yang hebat, yang bersih, nyaman, yang turisnya betah. Sampahnya nggak dikelola kayak mana coba? Iya nggak sih? Hmm. Itu. Wow. Seperti itu Gila. sih. Ini Anggaran juga berpengaruh loh. Ya kita harus mengacak-ngacak sanubari nih. ngomongin anggaran dong. Kita harus Hmm. punya wakil rakyat yang bisa menggetok anggaran itu cukup untuk mengelola sampah supaya satu, kesehatan, dua, kenyamanan hidup kita. Nyaman Hmm. nggak kalau bebas sampah di sekitar kita? Ya nggak sih, nyaman nggak sih? Gitu kan? Nyes gitu. Kayak waktu di Ya. Jepang itu loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sip, mantap, luar biasa. Ini kalau bicara anggaran bisa kemana-mana nih, Bu Dokter, gitu ya. Belum kita bahas. Udah stop sampai sini aja. Tapi nggak apa-apa, Bu Udah Dokter. ada yang bagian ngurusin itu, Udah udah bagian ada yang bagian. ngurusin ya. Kita Tapi mengingatkan aja. Kita Insya mengingatkan Allah ya. aja. Ya mungkin nanti suatu saat nanti Bu Dokter jadi menteri apa gitu kan yang bisa jadi memegang keputusan. Bisa Amin, amin. bener kan Bu Dokter? Siapa itu? Atau jadi wakil Iya. rakyat gitu ya. Jadi abang Kira-kira Dewan ada yang langsung. milih saya nggak kalau jadi wakil rakyat? Yeah. Sayang sih saya di Bandung sih Bu Dokter, nggak di Wah, Banyuwangi. iya, iya. Oke, lanjut Bu Dokter. Ya, Nah, ini dari Pak ya. Lukman Hakim sempat ini ya. Ini menarik ya. Pada dasarnya mengelola sampah itu secara ekonomi dan kreatif menunda status sampah. Betul ya Bu Dokter ya? Iya, menunda status menjadi tidak langsung dibuang ya, jadi agak Iya. lebih lama gitu. Ya, kalau nggak mau sampahnya munyer-munyer dan akhirnya ke itu, ya kita cegah, pilah, olah yang sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya botol plastik, eh, wadah-wadah yang dari plastik-plastik itu masih bisa di-recycle ya. Tapi kalau yang udah residu, udah styrofoam, udah botol plastik-plastik sambel kecampur ini, kecampur itu, udah itu udah residu banget, itu agak susah, teknologinya juga ribet. Nggak semua orang bisa mengakses teknologinya. Ada memang teknologi, tapi kan tidak semua orang bisa mengakses. Lebih bagus kalau mau kita terhindar dari urusan sampah yang belibet gitu, cegah aja deh. Gunakan sesedikit mungkin supaya tidak menghasilkan sampah. Siap. Zero waste. Sudah harus mulai zero waste nih teman-teman. Kondisi bumi sudah sedemikian parah, ibu bumi itu sudah menangis. Kalau orang sakit parah, orang ini ya
orang sakit, ibaratnya orang sakit, bumi kita udah sakit parah, ya kan? Banjir Bali misalnya, itu apa enggak Iya. bukti bumi kita sudah parah banget. Kebakaran hutan di Australia, terus apa ya, bencana-bencana yang selama ini banyak mendatangi, menyapa kita di depan sana. Kalau kita nggak cepat berubah ya, kalau kita nggak mau bertindak, kita nggak mau take action untuk itu, wah, pemanasan global ini sudah sedemikian serius. Iya. Bisa dirasakan. Itu ada di buku saya halaman berapa ya, Kang? Ya? Yang pemanasan global, yang tersekap cuaca panas. Ini nih teman-teman, buku saya selain tentang lingkungan juga tentang kesehatan. Efek cuaca panas terhadap kesehatan, efek styrofoam terhadap kesehatan, efek sampah terhadap kesehatan. Karena saya orang kesehatan kan, pastinya balik Yes. lagi ke situ. Oke. Dari sudut kesehatan, pasti saya ada sudut kesehatan untuk Wow. melihat sampah itu, gitu Yes. ya. Dan itu amanah profesi juga Ibu Dokter ya. Jadi memang Ya dong, perlu. mencerdaskan kehidupan bangsa Yes, kayak dengan undang-undang cara, dasar ya. iya, Ya. Sip. berbagi inspirasi gitu dong. Betul sekali. Nah, Bu Dokter, teman-teman semua, yuk biar kita Hmm, semangat lagi. Kita games-games dulu boleh Bu Dokter ya? boleh banget. Oke, Silahkan. siap. Nah, teman-teman semua, gamesnya sederhana ya. Jadi nanti tinggal di bawah, di chat, maaf, di chat. Nanti saya sebutin satu huruf, teman-teman lanjutin. Hurufnya jadi sebuah kata, atau satu kata atau dua kata ya, maksimal tiga kata ya, maksimal tiga kata. Misalnya contoh nih, kalau saya sebutin huruf Z misalnya. Nah, zero waste gitu. Yang berhubungan dengan pembahasan kita. Ya, yang berhubungan dengan pembahasan kita. Siap teman-teman semua? Oke, biar biar kinclong lagi nih matanya ya. Oke, saya sebutin satu huruf, nanti teman-teman silakan lanjutin, entah itu satu kata maksimal tiga kata ya. Tadi kayak contohnya Z, zero waste gitu ya. Nanti teman-teman silakan lanjutin ya. Oke, hurufnya adalah M. Memilah sampah. Memilah sampah. Bu, di chat Bu. Di chat Bu. Waduh, Oke, nggak luar apa-apa ya Bu Etik. biasa. Memilah sampah. Ada lagi. Wuhu. Mengolah. Oke, keren Bu Keren, Askaria. keren, keren, Keren. keren. Ayo M. Memilah sampah, mengolah. Apalagi? Ayo. Ayo, apalagi? Oke, mengolah sampah. Menanam. Ada penanam Bu Dokter? Oh, ada. Ada. Oke. Di salah satu bab itu adalah tentang urban farming. Dari Yes. sampah yang kita olah tadi, diolah Ya. jadi kompos, diolah jadi pupuk organik cair, ekoenzim bisa Oh, untuk yes. menanam. Ya, karena Keren. memang itu istri saya Bu Dokter udah baca bukunya soalnya ya. Oke, lanjut. Ah, Allah Akbar. Luar Bu biasa. Evi, minim sampah. Oke, Dwi, Keren. memisahkan. Oke, membakar sampah. Subhanallah. Keren nih. Ya Makan Allah. dihabiskan Bu Nina. Ih, mantap. Subhanallah. Molase. Oh, Luar ada molase biasa. dong. Keluar Ada, kata-kata ada. molase. Ada. Oh, ini pegiat. Yakin lah gue ini pegiat Iya, ini. pasti. Membuang. Magot. Oh, Oke, ya maggot. Allah. Ada yang bilang maggot. Subhanallah. Oke. Ini sahabat lingkungan bersih saya ada Iya semua di nih. sini. Membuang Subhanallah, sampah keren ke banget. tempatnya. Oke, sip, Wow. keren. Oke, Amazing. games kita. Tepuk tangan tuh buat kita semua, luar biasa. Keren. Berarti masih nyimak Bu Dokter ya. Takutnya udah Ah, gitu kan, udah di alam ah, lain misalnya ya. Oke, mindset. Tuh ada wow. lagi mindset. Oke, luar Keren, biasa. keren, keren. Nah, teman-teman semua, sebelum kita penghujung acara dan ada pertanyaan-pertanyaan sebentar lagi ada pemungkas dari saya. Nah, saya pengen ngiklan lagi teman-teman semua ya. Saya iklan lagi gitu ya. Jadi, insya Allah di Gembira itu ada banyak program. Ya, yang Bu Dokter sekarang jalani ada program tantangan menulis. Jadi Bu Dokter itu nulis 30 kali dan di store, dan ketika di store kita kasih feedback dan ujungnya kita dorong untuk menulis buku gitu ya. Nah, yang kedua adalah namanya menulis buku antologi. Ya, buku antologi. Siap nggak apa Bu Tini? Buku antologi itu adalah buku yang bareng-bareng. Nah, insya Allah rencananya kita akan mengadakan buku antologi di page kedua. B1 kemarin sudah kita adakan namanya pendidikan versi kami. Pak Menteri, ini pendidikan versi kami. Gitu ya. Nah, insya Allah tanggal 20 kita adakan kelasnya sampai teman-teman bukunya
terbit buku antologi gitu ya. Nanti teman-teman kita akan share di mana di grup gitu ya, di menyala gembiraku. Jadi kita tuh gembira ada 3 grup. Grup pertama adalah grup yang sudah jadi anggota, Bu Dokter sudah jadi anggota gembira, dan itu ada investasinya. Terus kita sama-sama tereducate ya, teredukasi tentang menulis dan ujungnya menulis buku solo. Grup kedua adalah grup khusus buku antologi. Jadi teman-teman, saya pengen latihan lah, pengen latihan nulis gitu ya, mungkin 2 halaman, 3 halaman. Karena buku antologi itu kan kita bareng-bareng ya. Kalau buku solo kan bisa sampai 100 halaman misalnya. Kalau buku antologi paling 2, 3, atau 4 halaman saja. Jadi latihan kita menulis lah ibaratnya ya. Nah, nanti insya Allah kita ada program itu, dan nanti kita juga ada program bimbingan juga bagi teman-teman yang mungkin pengen menulis mimpi dari dulu 10 tahun lagi gitu ya. Pengen nulis tapi nggak nulis-nulis. Nah, nanti insya Allah bisa ada bimbingannya juga teman-teman semua ya. Oke. Izin informasikan juga ada pegiat lingkungan. Iya. Halo Teh Hanifah, luar biasa. Beliau hadir di sini. Wah, ini, aduh, aku bahagia banget. Kenal Bu Dokter Teh Hanifah? Teman-teman. Oh, kenal dong. Beliau luar Iya. biasa. Keren sekali. Dia tetangga saya Bu Dokter, dekat rumah. Masya Allah. Nggak Makanya bilang-bilang ya. Oke. dan Siap. sedang membuka ajakan menulis bareng. Oh, katanya beliau juga pengen ngadain menulis bareng ya. Nanti insya Allah semua grup semua informasi kita akan ada di grup ya teman-teman semua ya. Itu iklannya dari Gembira ya. Harus ada iklan dong Bu Dokter ya. Karena kalau visi tanpa gizi itu kan jadi terseret-seret ya. Jadi harus ada gizinya Bu Dokter ya. Harus ya. ada dong. Aduh, luar biasa ya. Bu Dokter, terakhir nih Bu Dokter nih ya. Nanti mungkin ada 1 atau 2 orang lah yang pengen speak up tentang acara ini, dan mungkin ada pertanyaan atau pernyataan gitu ya. Terakhir, 1 pertanyaan dari saya Bu Dokter. Nah, dalam menulis buku ini ada nggak momen-momen Bu Dokter itu nyerah, atau misalnya gini ya, ada 2 pilihan, lanjut nyerah gitu ya. Stuck gitu ya. Nah, itu ceritain tuh Bu Dokter. Wah, seru nih. Iya, kadang-kadang kan, oh ya, cerita dikit. Ini saya sudah konsep buku ini 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Awal saya buat Osoji, itu saya sudah, insya Allah saya akan buat buku tentang Osoji. Nah, seperti itu ya. Terus gini Kang, saya orangnya pelupa. Kalau tidak dokumentasikan, gambarnya entah kemana, yang tulisannya entah kemana, idenya juga hilang pisan ya. Jadi sebagai cara untuk membuat saya ingat, oh kemarin kegiatan Osoji di sini, di Facebook saya, itu setiap kali habis kegiatan saya tanggali. Senin tanggal 12 Oktober saya ada kegiatan ini di mana saya tulis, saya cantolin ke Facebook. Kalau orang-orang Facebook jadi tempat curhat, Bu Dokter jadi tempat nyantolin tulisan biar nggak hilang. Nah, selama 10 tahun saya menulis, berkegiatan, setiap selesai kegiatan saya catatan tulisan singkat lah ya, paling 1-2 halaman gitu paling banyak, saya cantolin ke Facebook. Habis itu sampai 10 tahun. Kemudian sama adik saya di Jogja, dikumpulin tulisan-tulisan saya tadi. Berkat si Koko tadi, Anda kan punya tulisan di Facebook. Ya Allah, iya lupa saya. Aku aja sampai lupa. Nah, sama Koko kan suruh ngumpulin tuh. Terus adik saya yang di Jogja ngumpulin, dapat 40 halaman dari tulisan Facebook. Ya, ternyata teman-teman, apa yang kita tuliskan selama ini yang entah di mana. Nah, makanya harus disimpan yang rapi tulisan kita. Dibuat file folder khusus. Kalau misalnya perlu pakai, saya cantolin aja ke Facebook atau ke platform apa gitu. Jadi nanti bisa dipanggil lagi, diekstrak lagi, dijadikan bahan
tulisan gitu ya. Aku orangnya pelupa sih, makanya aku cantolin ke Facebook buat inget, biar gampang Wah, ingetnya. bravo, Jadi keren Bu bahan tulisan Dokter. tuh, Yes, gitu kan. betul. Oke, nah teman-teman semua di Gembira ini tadi udah sebut ya Koko siapa sih? Koko siapa sih gitu ya. Beliau Siapa itu Koko ya? co-founder Gembira juga. Beliau sekarang fokus di marketing ya, fokus di marketing dan Hmm. memasarkan atau mengajak orang-orang untuk bergabung dan bikin konten-konten. Jadi konten-kontennya itu dari Koko semua ya. Dan nanti dan ada Oke. MC kita itu namanya Bu Teh Gita Waluyo. Beliau partnership. Jadi nanti Hmm. kalau mau kerjasama dengan Gembira ya bisa ke Teh Gita. Misalnya gini, Kang Mufti, saya punya komunitas nih, pengen bikin buku antologi dong, bisa nggak? Nah itu ke Teh Gita. Atau misalnya bisa nggak Gembira sharing tentang dunia literasi gitu ya, supaya orang semangat Iya, nulis, bisa ke Teh Gita betul. gitu ya. Di sini ada si Teh Betul. Santi nggak? Teh Santi hadir nggak? Nah Teh Santi ini bagian untuk mengedukasi grup ya. Jadi di grup itu terus kita edukasi, semangatin, komporin supaya bukunya terbit gitu ya. Betul, Nah, betul. insya Allah kami berempat sama Pak Syaiful Rahman, kayaknya lagi di perjalanan ke Subang. Beliau bagian konten kreatifnya, jadi bagian kreativitasnya beliau yang ngurusin ya. Jadi insya Allah Gembira sudah siap untuk bertarung, bertarung untuk menjadi Yeay. pelopor literasi di Indonesia insya Allah ya. Oke, teman-teman semua, Terbaik, terakhir ada terbaik dua orang dong. yang pengen komen, pengen bertanya atau Boleh, pengen boleh. Kang Mufti Silakan. atau saya pengen testimoni, boleh apapun. Ada dua orang, silakan silakan angkat tangan, Open cung hand, mic-nya. open mic silakan. Ada ya? Mau? Kan nggak mungkin saya tunjuk gitu ya. Kayak zaman SD kan gitu ya. Ada yang mau open mic? Atau ada yang pengen di sharingkan atau ada yang pengen didiskusikan dengan Bu Dokter, tapi nanti saya waktuin ya, soalnya waktunya sudah mulai menipis. Ada? Boleh saya. Nah, Boleh. Siapa tuh? siapa tuh? Saya Waldo, Pak. Oke, silakan Nanti Pak panggilnya Halo, Waldo Waldo. aja. Kang Ya, Waldo. saya dari Garut. Oh, Garut. Saya Mantap, mantap. ya dari Malambong, tepatnya dari Malambong. Oke, Malangbong. Saya berharap setiap orang berdampak sesuai dengan passionnya. Kalau tadi kayak Bu Dokter berdampak dengan profesi Bu Dokternya. Saya di rumah kebetulan punya warung kecil-kecilan. Terus sesekali juga saya sebagai driver ini rental mobil. Jadi ketika saya sebagai penjual di warung, kan anak-anak banyak yang membeli makanan yang Jajanan. berkemasan plastik ya, jajanan plastik Betul, kayak Kang. ale-ale atau apapun itu. Nah, ketika mereka belanja ke tempat saya selalu mengingatkan kepada mereka, nanti sampahnya dikemanain. Sampai saya riset ada 2 orang anak yang biasanya dia buang sampah sembarangan, tapi ketika kita terus-terusan eh, nasihatin mereka, Makan ya. perhatikan 2 orang anak itu akhirnya dengan sadar sendiri dia buang sampahnya ke tempat sampah yang asalnya tadinya buang sembarangan. Ketika kita terus-terusan mengedukasi mereka Pada buang akhirnya sampahnya. sadar Iya, pada akhirnya sadar. dan Atau berubah. ketika saya sebagai supir gitu ya, ketika saya sebagai supir rental, saya ingatkan penumpang saya, Bu, Pak, mohon maaf, sampahnya jangan dibuang keluar, saya udah sediain keresek, di situ aja, nanti biar saya yang amanin. Nah, jadi saya berharap semua orang berdampak sesuai dengan passionnya. Itu bisa, insya Allah. Nah, dan itu udah saya laksanakan, udah saya praktekkan, dan insya Allah kalau semua ingin berdampak ya minimal buat sampah, insya Allah bakal bisa. Asal jangan cepat menyerah gitu aja, Bu. Yes. Gitu. Keren, Oh, keren. Kang Waldo, keren Pak Waldo, mantap. Saya ke Garut tuh sering Pak, sampai Pamongpek saya ngisi Pak, sampai ngisi training ke Garut berapa kali Pak? Oh, kalau saya Malambong, jadi Palambongnya ya. mau arah ke Oh Tasik ya, kalau siap, dari siap, siap. ya, Oke, terima itu kasih Pak pengalaman. Waldo. Masya Allah, Ya, luar biasa, ya. keren banget itu. Membuat kita jadi sadar ya bahwa setiap orang tuh punya peran terhadap passionnya masing-masing. Tinggal kita mau berdampak apa enggak gitu ya, Bu Dokter ya. Oke, ada satu orang lagi yang pengen open mic, silakan. Halo, saya Bu Helda. Oh, silakan Bu Helda.
Ya, Silakan. saya mau mengomentari Pak Waldo luar biasa itu aksi kecilnya ya ternyata berdampak banget. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan Pak Waldo membuat misalnya mungkin warungnya itu difasilitasi dengan beberapa pilahan sampah yang ada di warung Bapak. Mungkin Betul. ada multi layer, ada botol dan sebagainya. Jadi mamanya dari penumpang di mobil itu Bapak tidak dibuang ya tidak dibuang tapi kemudian melakukan pemilahan ada namanya gitu yang estetik gitu ya sehingga ketika anak-anak habis jajan mungkin dia langsung bisa belajar sekaligus memilah sampah dan mungkin di Garut Bapak bisa temukan mitranya apakah pemulung apakah pelapak sehingga tanpa sadar Bapak sudah melakukan kegiatan pilah sampah itu dari yang yang mudah saja dulu kalau memang di warungnya lebih banyak yang laku adalah botol-botol plastik. Nah, itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan lagi ke berlanjutannya. Ya minimal dia tidak terbuang ke lingkungan, tidak terbawa ke TPA tapi bisa kita transfer ke daur ulangnya gitu, Pak. Bu, saya percaya sih mungkin di Garut juga ada beberapa teman-teman pegiat bank sampah. Nah, itu bisa juga diajak bekerja sama. Begitu ya, Pak. Mudah-mudahan bisa lebih sukses ya menginspirasi anak-anak itu dan saya pikir nanti kalau anak-anak tuh biasa demikian dia akan menjadi penerus seperti Mbak Tari ini ya. Bu Dokter. Masya Allah. Amin. Keren. Berkat upayanya Pak Waldo ya. Ya, begitu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Keren banget. Oke, teman-teman semua luar biasa ya. Kita tentunya saya yakin banyak manfaat, banyak insight, banyak inspirasi dari bedah buku kita bersama Bu Dokter Bintari ya. Saya yakin nggak puas ya, karena kalau puas kita cepat busuk katanya gitu ya. Kalau buah itu kan kalau kita puas kan cepat busuk gitu ya, atau udah cepat matang gitu. Saya juga tahu, mas saya pakai gitu mah tahu gitu. Akhirnya matang sendiri jadi busuk ya. Mudah-mudahan kita nggak cepat puas, nggak cepat pengen segera matang. Kita terus belajar dan belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan Gembira jadi wadah buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang pengen menelurkan berkarya, menulis buku. Nanti insya Allah kita akan bantu dengan sekuat tenaga insya Allah ya. Bu Dokter, statement terakhir dong tentang apa yang Bu Dokter sampaikan dan tentang buku Bu Dokter. Boleh sambil ngiklan, boleh Bu Dokter. Silakan, enggak? Boleh sambil baca puisi? Boleh dengan senang hati. Puisi beda sama pantun ya, jangan bilang cakep ya. Kalau pantun beda ya. Diresapi aja maknanya Diresapin. ya. Oke, siap. Di grupnya Gembira kita juga diajari nulis puisi loh. Yes, betul. Karena dengan puisi insya Allah pesan yang akan kita sampaikan lebih mudah untuk diresapi ya. Oke, dimulai ya. Oke, silakan Bu Dokter. Oke, dampak cuaca panas terhadap kesehatan. Gerah, pengap, capek, panas, gampang marah. Sawah kering, ladang kering, sungai kering. Anak-anak gembala tak bisa bernyanyi lagi. Bumi menangis menanggung deritanya. Wahai hujan turunlah. Kami menunggu turunnya rahmat dari langit untuk membasahi badan kami yang mulai penat. Hati kami yang mulai keras. Yang sudah tak mampu lagi mendengar nasihat-nasihat. Hujan, kami menunggumu. Basahi bumi kami dengan rahmat. Basahi bumi kami dengan barokahnya. Penuhi hati kami dengan kebijaksanaan. Agar ibu bumi dapat tersenyum lagi. Dan anak-anak bumi bisa bernyanyi kembali. Itu aja Kang Mukti. Luar biasa. Seru nggak? Wah, Gembira loh. keren Bu Dokter. Lengkap Kita berarti malam mengedukasi ini ya. dengan gembira. Yes, betul. Menulis dengan gembira, sharing dengan gembira gitu ya.
belajar dengan gembira. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya, luar biasa. Saya yakin banyak inspirasi yang didapatkan. Saya pun sebagai pemantik justru bukan pemantik lagi Bu Dokter, terinspirasi sama Bu Dokter nih ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita jadi pejuang-pejuang kebersihan ya Bu Dokter. Ini bilangnya apa Bu Dokter? Amin. Bilangnya apa tadi, pejuang kebersihan, apa sih tadi bilangnya di awal tuh? Apa kabarnya? Sobat lingkungan bersih Sobat lingkungan bersih. se-Indonesia. Oke, mudah-mudahan kita jadi sobat lingkungan bersih gitu ya. Nah, teman-teman semua terima kasih sudah hadir. Wow, luar biasa. Nah, ini menarik ya. Kalau di grup ini, di grupnya Menyala Bersama Gembira itu ada 150-an. Ternyata yang hadir cuma 50. Inilah menantangnya kita di dunia edukasi ya. Padahal free, gratis gitu buat teman-teman semua ya. Nanti insya Allah kita juga akan adakan beberapa bedah buku dan webinar. Nanti webinar selanjutnya ada, saya akan sharing tentang teknik menulis memoir, dan juga nanti ada bedah bukunya Koko ya. Nanti kita akan bahas bedah bukunya Koko. Beliau seorang penyintas bipolar gitu ya. Beliau bilang penerima hadiah katanya ya. Nah, itu salah satu mentornya Bu Dokter gitu. Beliau sudah nulis buku tentang kesehatan mental ya. Nanti insya Allah kita juga akan bantu buat teman-teman semua bedah buku, tapi syaratnya memang buku yang diterbitkan di Gembira. Mohon maaf ya. Karena SOP-nya seperti itu ya. Oke, saya kembalikan ke MC kita, Teh Gita. Silakan Teh Gita. Mungkin boleh elaborasi atau Teh Gita mau menyampaikan apapun ya, dan sekaligus ditutup karena kita sudah foto bareng ya. Silakan Teh Gita. Terima kasih teman-teman semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Waalaikumsalam Mufti. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mufti dan Dokter Pari. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Dokter Pari Osoji atas sharing yang begitu membuka mata. Ternyata sampah itu bukan cuma urusan buang-membuang ya Dokter Pari ya, tapi juga bisa jadi jalan lahirnya inspirasi dan karya. Masya Allah. Keren banget pokoknya. Nah, teman-teman, tadi kita kan sudah mendengar kisah luar biasa bagaimana sampah bisa melahirkan sebuah karya buku. Nah, yang paling menarik lagi itu adalah kisah ini lahir bersama komunitas Gembira. Di Gembira, kita percaya teman-teman bahwa setiap orang bisa nulis, bisa berbagi inspirasi, dan karyanya bisa bermanfaat luas. Jadi bukan cuma Dokter Tari Osoji aja nih yang bisa menerbitkan buku. Teman-teman juga bisa di sini punya kesempatan yang sama besarnya dengan Dokter Tari. Nah, kalau teman-teman ingin belajar menulis, ingin ikut program antologi, atau sekedar punya lingkungan yang mendukung untuk berliterasi, boleh ya, Gembira tempatnya teman-teman. Nah, tadi kan saya udah sempat share tuh link untuk bergabung dengan Gembira seperti apa, tapi nanti kita akan bahas lagi di grup ya. Bagi yang berminat, yang ingin bergabung dengan Gembira, boleh ikuti step by step di link yang udah saya share, atau boleh tunggu informasi lebih lengkapnya lagi di grup. Nah, jangan ditunda ya teman-teman, karena pintu selalu terbuka untuk yang ingin berkarya bersama. Nah, terima kasih banyak Dokter Tari, Kang Mufti, dan seluruh peserta yang hadir dengan semangat. Jangan lupa teman-teman. Ya. Kak Gita, OTW buku kedua, Oh iya, oke, ditunggu ya Dokter Tari kelahiran buku keduanya. Siap. Ya teman-teman, jangan lupa ya, kalau ada yang ingin mendapatkan buku cerita seorang pegiat lingkungan, boleh nanti hubungi kami admin di grup, atau nanti juga kita akan share gimana caranya untuk mendapatkan buku Dokter Tari ini ya. Nah, sebelum benar-benar kita akhiri ini teman-teman, izinkan saya mengingatkan kembali, Gembira ini bukan cuma sekedar komunitas menulis, tapi gerakan untuk menjadikan literasi itu cerdas, kreatif, dan produktif. Bayangkan ya teman-teman, kalau semakin banyak orang yang menulis,
semakin banyak kisah baik yang terdokumentasikan, dan semakin banyak pula perubahan positif yang terjadi di sekitar kita kan. Nah, jadi mari bergabung dengan Gembira dan mulai perjalanan menulis teman-teman dari sekarang. Oke, nanti untuk info selengkapnya insya Allah nanti kita share ya di grup. Ada yang ingin bertanya lebih lanjut nanti akan kita tanggapi gitu ya. Ya, oke teman-teman. Akhir kata, oh ya, satu lagi nih. Link itunya baru 2 orang yang isi ya, absensi untuk kegiatan ini. Tolong ya teman-teman diisi ya, karena itu sebagai data untuk kita juga, siapa tahu nanti kita bisa bersilaturahmi gitu ya teman-teman. Oke. Akhir kata saya Gita Waluyo pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Gembira selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.